Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan ketika keluar rumah, selalu menggunakan masker dan jaga jarak aman ketika kalian berdekatan dengan orang lain. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Setelah pembelajaran ini, buku harapkan kalian mampu memahami karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, kalian tahu ikan? Dan kalian juga tahu kambing? Dimanakah ikan dan kambing hidup? Ya, benar. Ikan hidup di air, sedangkan kambing hidup di darat. Nah, kalian tahu juga katak? Di manakah tempat hidup katak? Ya, katak hidup di darat dan di air. Nah, anak-anak, tempat hidup hewan disebut habitat. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, binatang yang hidup di air. Contohnya ikan, udang, cumi-cumi. Dan yang kedua, hewan yang hidup di darat. Contohnya kambing, kelinci, kuda. Dan yang ketiga, hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya katak. Nah, ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Ciri-ciri khusus dan karakteristik tempat hidup hewan yang akan kita identifikasi. Yang pertama adalah ayam, adik-adik. Ya, ciri-ciri khusus yang dimiliki ayam adalah 1. Memiliki paruh panjang dan runcing digunakan untuk mengambil makanan. Ayam termasuk pemakan segalanya atau omnivora. Ciri-ciri khusus yang kedua adalah ayam memiliki cakar panjang berfungsi untuk mengais makanan di tanah, yang juga suka menggorek-ngorek tempat sampah. Ciri khusus yang ketiga yang dimiliki ayam adalah ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi diri dari hawa dingin, adik-adik. Hewan yang berikutnya yang akan kita identifikasi ciri khususnya adalah bebek. Ya, paruh bebek berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Kemudian, ciri khusus yang kedua dimiliki bebek adalah bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan dalam mencari makan di air. Ciri khusus berikutnya yang dimiliki bebek adalah kaki bebek berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas air ataupun lumpur. Ciri khusus berikutnya adalah bulu bebek berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang, adik-adik. Hewan berikutnya yang akan kita identifikasi ciri-ciri khususnya adalah kucing. Ya, yang pertama, kucing memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari makan di malam hari. Ciri khusus yang dimiliki kucing berikutnya adalah kucing memiliki misai atau kumis yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Kemudian ciri khusus yang ketiga adalah memiliki bantalan halus di telapak kakinya, berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Ciri khusus yang berikutnya adalah kucing memiliki alat keseimbangan ada pada telinga yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Hewan berikutnya yang akan kita identifikasi ciri-cirinya adalah ikan. Yang pertama, ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Ciri-ciri berikutnya adalah ikan mempunyai insang yang dapat digunakan untuk bernafas di dalam air. Ciri-ciri khusus yang ketiga adalah
Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat berenang di dalam air. Ciri-ciri fisik yang berikutnya adalah bentuk tubuh ikan yang streamline atau sejajar dengan permukaan air untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan itu berenang, adik-adik. Setiap makhluk hidup diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Seperti hewan misalnya, mereka memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melindungi diri dari musuhnya. Beberapa contohnya adalah cicak dan tokek. Mereka memiliki kekhususan yaitu dapat memutuskan ekornya, memiliki perekat di telapak kaki untuk merayap di dinding, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh lainnya yaitu bunglon, memiliki ciri khusus dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan, dan untuk mengelabui musuh dan mangsanya. Perubahan ini disebut mimikri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kelelawar memiliki kemampuan khusus yang disebut ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi benda dari pantulan bunyi yang digunakan untuk menangkap mangsa. Unta memiliki ciri khusus berupa punuk di punggungnya yang berisi lemak untuk cadangan energi. Kalajengking memiliki sengat di ujung tubuhnya yang mengandung racun untuk menyerang musuhnya. Beruang kutub berciri khas memiliki lapisan lemak yang tebal dan rambut yang lebat untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Walang sangit memiliki ciri yaitu mengeluarkan bau busuk menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Landak memiliki duri di tubuhnya yang digunakan dalam keadaan terancam untuk melindungi dirinya. Misalnya, landak mengeluarkan durinya ketika melihat ular, sedangkan ular menyemprotkan bisa beracun dari mulutnya ketika menyerang musuhnya atau melilit tubuh mangsanya. Kura-kura memiliki cangkang yang keras yang dipakai sebagai pelindung ketika bertemu. Cukup jelas kan anak-anak? Ayo kita kerjakan soal berikut. Jangan lupa kirimkan jawabannya ke guru kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menarik bukan? Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di rumah, tetap rajin belajar, dan patuhi nasihat orang tua. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.